Wabarakatuh. Saya Siti Nurhalizah, NPM 1006061318090, ingin menyampaikan tugas 2 farmasi fisika tentang larutan isotonis. Di sini sebelum memulai, saya akan menyampaikan soalnya terlebih dahulu, yaitu suatu injeksi mengandung atropin sulfat sebesar 50 mg, natrium benzoat sebesar 1 mg, dan BHA sebesar 5 mg. Untuk nilai ekivalen NaCl atropin sulfat itu sebesar 0,45, untuk ekivalen NaCl natrium benzoat sebesar 0,22, dan ekivalen NaCl BHA itu sebesar 0,60. Karena di sini masih miligram satuannya, maka akan diubah menjadi satuan gram. Jadi hasil akhirnya yaitu atropin sulfat sebesar 0,05 gram, natrium benzoat sebesar 0,001 gram, dan BHA sebesar 0,005 gram. Di sini ada penambahan aqua yaitu sampai 5 mili. Selanjutnya, terdapat tabel perhitungan. Kenapa menggunakan tabel? Nantinya akan mempermudah proses perhitungannya. Yang pertama, ada tabel komponen, lalu massa, satuannya gram, ekivalen NaCl, gram ekivalen NaCl, persen, ekivalen NaCl lagi, kemudian yang terakhir ada persen ekivalen NaCl. Untuk komponennya ditulis terlebih dahulu, yaitu ada atropin sulfat, natrium benzoat, dan BHA. Untuk atropin sulfat, masanya sudah diketahui tadi sebesar 0,05 gram. Untuk ekivalen NaCl-nya juga sudah diketahui, yaitu sebesar 0,45. Untuk gram ekivalen NaCl, ini cara perhitungannya tinggal massa gram dikali ekivalen NaCl. Untuk atropin sulfat, itu gram ekivalen NaCl-nya sebesar 0,225. Untuk persennya, yaitu rumusnya tinggal gram per 100 dikali 5 mili. 5 milinya itu dari penambahan aqua, itu ad 5 mili. Itu sebesar 1. Ekivalen NaCl-nya ditulis kembali, yaitu 0,45. Dan persen ekivalen NaCl itu perhitungan dari persen dikali ekivalen NaCl, yaitu 0,45. Untuk natrium benzoatnya, masanya itu sebesar 0,001. Ekivalen NaCl-nya sebesar 0,22. Gram ekivalen NaCl-nya sebesar 0,00022, persennya sebesar 0,02, ekivalen NaCl-nya ditulis kembali yaitu 0,22, dan persen ekivalen NaCl-nya yaitu 0,044. Dan yang terakhir ada BHA, yaitu masanya sebesar 0,005, ekivalen NaCl-nya sebesar 0,60, gram ekivalen NaCl-nya sebesar 0,003, persennya sebesar 0,1, ekivalennya sebesar 0,60, dan yang terakhir persen ekivalen NaCl-nya sebesar 0,06. Di sini ada tabel totalnya. Jadi untuk gram NaCl dan persen NaCl ditotalkan terlebih dahulu. Untuk gram NaCl yaitu sebesar 0,02572, dan yang persennya NaCl sebesar 0,02572. Dari sini kedua data tersebut memiliki hasil yang sama. Tetapi hasil ini tidak sesuai karena memiliki hasil yang hipotonis. Maka yang pertama akan dilakukan proses penambahan NaCl butuh yang tujuannya untuk menyeimbangkan larutan injeksi agar hasilnya menjadi larutan injeksi yang nantinya akan mempunyai sifat yang isotonis. Yaitu tinggal menghitung 0,9 dikurangi gram, hasil gram NaCl ataupun persen NaCl. Di sini 0,9 yaitu dari larutan injeksi yang harus mengandung 0,9 NaCl, yaitu 0,9 dikurangi hasil gram NaCl yaitu 0,02572 gram NaCl, hasilnya sebesar 0,8743 gram NaCl. Dan persen NaCl pun sama, yaitu 0,9 dikurangi 0,02572 persen NaCl, dihasilkan 0,8743% NaCl.
Di sini kedua data masih memiliki hasil yang sama, namun belum mendekati sifat yang isotonis. Maka selanjutnya akan dilakukan penambahan dekrosa. Tujuannya masih sama seperti penambahan NaCl butuh, yaitu untuk menyeimbangkan larutan injeksi agar nantinya larutan injeksi memiliki hasil yang sifatnya isotonis, yaitu ditambahkan dekrosa sebesar 0,18. Lalu habis itu hasil gram NaCl ataupun persen ekivalen NaCl itu dibagi dengan berat dekrosa, yaitu untuk gram NaCl 0,8743 dibagi 0,18 gram NaCl, yaitu hasilnya sebesar 4,8572 gram. Untuk persen NaCl-nya yaitu 0,8743 per 0,18 persen NaCl, yaitu akan menghasilkan 4,8572%. Di sini ada perhitungan terakhir, yaitu untuk mengetahui berapa banyak gram dekrosa yang digunakan dalam pembuatan larutan injeksi, yaitu 4,8572 dikali 5 mili dari aqua 5 mili per 100, yaitu akan menghasilkan hasil sebesar 0,2429 gram. Langsung kesimpulan. Di sini kesimpulan akan menjawab dua soal dari materi yang telah dibagikan, yaitu untuk yang pertama, injeksi yang dihasilkan merupakan larutan jenis apa? Larutan injeksi yang mengandung antropi sulfat, natrium benzoat, dan BHA masih mengandung larutan injeksi yang sifatnya hipotonis. Sebelum dilakukan penambahan NaCl butuh dan dekrosa. Untuk soal yang terakhir atau soal yang kedua, yaitu bila bukan merupakan injeksi isotonis, hal apa yang akan kalian lakukan? Di sini karena sebelum dilakukan penambahan NaCl butuh dan dekrosa, larutan injeksi masih sifatnya masih hipotonis, maka dilakukan penambahan NaCl butuh. Karena hasil NaCl butuh tadi masih belum menunjukkan adanya larutan injeksi yang sifatnya isotonis, maka terakhir dilakukan penambahan dekrosa dengan hasil akhir sebesar 0,2429 gram agar nilai ekivalen NaCl mencapai 0,9 gram. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.